Salam jumpa dengan kelompok 4, kelompok bisnis dan manajemen. Kalau Anda bertanya-tanya kenapa saya ada sendiri di atas loteng rumah, ya ini karena kita sedang mengerjakan tugas untuk presensi kelas bisnis dan manajemen kita. Nah, tugasnya itu meliputi presentasi untuk studi kasus dari PT Garuda Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya Anda like dan subscribe dulu di bawah ini, lalu kita lanjutkan ke materi. Topik yang kita angkat kali ini adalah studi kasus PT Garuda Indonesia terkait dengan dua kejadian yang terjadi di tahun 2019, yaitu mengenai laporan keuangan serta komplain pelanggan yang menjadi viral. Sebelum kita masuk ke pemaparan kasus, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan PT Garuda Indonesia secara umum. Sesuai dengan akta pendiriannya, Garuda Indonesia bertempat di Jalan Kebon Siri 44 Jakarta. Tetapi sekarang semua aktivitas manajemennya dilakukan melalui gedung manajemen Garuda Indonesia yang berlokasi di Garuda City, Bandara Udara Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia berdiri pada tahun 1950. Namanya pada waktu itu adalah Garuda Indonesia Airways. Ini adalah nama yang dipilih oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Pada tahun 2011, Garuda Indonesia bertransformasi menjadi perusahaan terdaftar di Bursa Efek melalui proses IPO pada tanggal 11 April. Ini berarti Garuda Indonesia wajib untuk membuka laporan keuangannya kepada publik secara transparan. Hari ini juga Garuda Group sudah memiliki anak-anak perusahaan dengan ruang lingkup usaha masing-masing, antara lain Citylink. Citylink adalah anak perusahaannya yang bergerak sebagai maskapai penerbangan low cost carrier domestik di Indonesia. Kemudian ada juga PT Gapura Angkasa yang bergerak di jasa ground handling, ada PT GNF yang bergerak di jasa maintenance dan reparasi untuk pesawat, kemudian ada Aerowisata yang bergerak di jasa hotel, catering, serta tiketing juga. Nah, PT Saber adalah perusahaan yang bergerak di jasa tiketing namun secara terkomputerisasi. Dan bicara mengenai komputer, mereka juga ada PT Aerosystem Indonesia yang bergerak di jasa IT. Ya, kali ini kita akan mengupas Garuda Indonesia dari sisi marketingnya. Poin pertama yang akan kita kupas adalah place atau distribution channel. Garuda Indonesia menggunakan strategi jemput bola dengan menempatkan kantor-kantor perwakilannya di kota-kota seluruh Indonesia serta luar negeri. Lokasinya pun di tempat-tempat strategis seperti hotel ataupun mall. Jadi, konsumen bisa dengan mudah melakukan reservasi dan mengubah booking dengan mengunjungi pusat-pusat belanja. Produk andalan dari Garuda Indonesia adalah pelayanannya yang telah mendapat predikat bintang 5 oleh majalah Skytrax. Garuda Indonesia juga sudah mendapatkan predikat Best Cabin Crew di level dunia dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jadi tidak heran, meskipun harganya adalah termasuk premium, tapi konsumen dengan senang hati membayar untuk keselamatan serta pelayanan yang sangat baik dari Garuda Indonesia. Dari sisi promosi, Garuda Indonesia secara konsisten selalu memberikan promosi berupa Garuda Indonesia Travel Fair maupun Garuda Indonesia Online Travel Fair. Jadi pada promosi ini Garuda memberikan tiket dengan harga yang terjangkau dan bekerjasama dengan bank-bank BUMN lainnya. Garuda Indonesia mengelola organisasinya melalui 7 divisi. Kita bisa lihat di sini ada divisi kargo. Divisi kargo ini untuk mengurus semua masalah pengiriman kargo yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Kemudian ada divisi layanan atau services yang memberikan layanan cabin crew dan customer service. Kemudian ada divisi keuangan, divisi niaga yang mengepalai marketing, penjualan, serta mengepalai kantor-kantor cabang yang tersebar di domestik maupun internasional. Kemudian ada Direktur Human Capital yang mengelola pelatihan dari sumber daya Garuda Indonesia
termasuk pramugari serta pilot. Kemudian ada juga divisi operasi serta terakhir divisi teknik yang mengurus masalah maintenance. Area operasi Garuda mencakup penerbangan penumpang dan kargo di dalam dan ke luar negeri menggunakan 203 armada Airbus dan Boeing. Untuk menjangkau calon pembeli, penjualan tiket dilakukan dengan channel online maupun tradisional melalui gerai-gerai tiket dan travel agent. Nah, selama tahun 2018, Garuda telah mencatat 88% penerbangan yang tepat waktu, dengan rata-rata 75% kursi yang terisi. Nah, hal ini setara dengan 38,4 juta penumpang sepanjang tahun 2018. Bagaimanakah efeknya terhadap profitabilitas perusahaan? Ya, kita bisa melihat pendapatan usaha dan EBITDA menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, industri penerbangan merupakan bisnis yang marginnya tipis. Keuntungan yang tercatat adalah 5 juta dolar, meski EBITDA-nya 1,35 miliar dolar. Laba ini pun menjadi kasus yang akan diperbincangkan di pembahasan selanjutnya. Oke, jadi bisnis Garuda sebenarnya cukup besar dan mereka punya potensi untuk mendapatkan revenue yang cukup besar. Tapi apa yang terjadi selama 2019 kemarin sehingga kita bisa mendapatkan 2 insiden di Garuda? Itu akan kita kupas dalam bagian selanjutnya. Integrated case yang pertama yaitu tentang kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Yuk kita lihat. Nah, jadi PT Garuda Indonesia Tbk pada Juni 2019 yang lalu dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia akibat laporan keuangan tahun 2018 yang dinilai janggal. Dari laporan keuangan kita mengetahui pada tahun 2017, Garuda Indonesia membukukan rugi senilai 216 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,03 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2018 yang lalu, dari laporan keuangan yang disampaikan, Garuda Indonesia membukukan laba senilai 809,85 ribu dolar Amerika atau setara dengan 11,3 miliar rupiah. Informasinya, keuntungan tersebut diperoleh dari transaksi perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi. Pertanyaannya adalah, bagaimana hal itu bisa terjadi secara tiba-tiba? Yang juga diketahui, pada laporan keuangan kuartal 3 tahun 2018, maskapai plat merah tersebut masih merugi senilai 114,08 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Rekan-rekan mungkin dapat melihat salah satu berita tersebut pada detik.com seperti berikut ini. Nah, beritanya adalah terbukti cacat status laporan keuangan Garuda rugi. Ya, semua berawal dari penolakan dua komisaris Garuda Indonesia atas laporan keuangan tahun 2018 pada rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan tanggal 24 April 2019 lalu. Nah, mereka berpendapat bahwa nilai transaksi dengan PT Mahata tersebut yang nilainya sebesar 239,94 juta dolar Amerika itu terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia tentunya. Jadi, jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka sebenarnya perusahaan Garuda Indonesia itu masih merugi sebesar 244,96 juta dolar Amerika. Mereka sempat meminta agar keberatan itu tetap dibacakan dalam rapat tersebut, namun atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dikabulkan. Akhirnya, hasil rapat umum pemegang saham pun menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Austin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Austin. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia yang sempat menghebohkan Indonesia tepatnya pada tahun 2019. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus perkembangan dari kisruhnya laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia. Jadi dimulai dari tanggal 24 April 2019, diadakan rapat umum pemegang saham yang salah satu aktivitasnya adalah mengesahkan laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia. Namun, dua komisaris menolak laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah laba bersih yang dibukukan seharusnya dicatat sebagai piutang, bukan pendapatan. Dikarenakan kasus ini, Garuda Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan menjadi pusat perhatian akan laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia. Setelah melewati proses verifikasi bersama BEI dan OJK dan pihak terkait, tepat pada tanggal 14 Juni 2019, Kemenku sebut audit laporan keuangan Garuda Indonesia tidak sesuai standar yang berlaku. Lalu pada tanggal 28 Juni 2019, karena ditemukannya beberapa pelanggaran pada hasil laporan keuangan tersebut, maka diberikan sanksi-sanksi yang berlaku, yaitu mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada akuntan publik Kasnir Siru Mapea yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Garuda dan direksi termasuk komisaris didenda sebesar 100 juta dan BEI denda 250 juta ke Garuda Indonesia. Oke, next selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan mendiskusikan mengenai pembahasan masalah dan hasil temuan akan laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia. Nah, berikut adalah hasil temuannya. Yang pertama, ditemukan rekayasa keuangan karena piutang dicatat sebagai pendapatan. Yang kedua, akuntan publik belum mematuhi standar audit. Dan yang ketiga, belum diterapkannya sistem pengendalian mutu. Apa sih yang maksud di sini? KAP, Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan belum menerapkan sistem pengendalian mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Dan yang keempat, laporan tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir adalah laporan berpotensi mempengaruhi opini auditor independen. Nah, yuk kita bahas pakai teori akuntansi. Nah, jadi di teori akuntansi ini, menurut paragraf 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, standar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Akrual ini yang dimaksud apa sih? Transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah, jadi kalau misal dari sini sih, ya sah-sah aja dong ya, berarti kalau misal hasil uang itu tuh dibukukan sebagai pendapatan. Nah, tapi apa benar selalu seperti itu? Nah, yuk kita relasikan dengan standar akuntansi PSAK nomor 23 mengenai pendapatan. Pendapatan yang boleh diakui harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya dapat diukur secara andal sesuai dengan ekspektasi manfaat ekonomi yang akan didapat ke depannya. Dalam kata lain, perusahaan harus yakin bahwa mitra kerjasama dapat memenuhi pelunasan pembayaran kompensasi. Nah, tapi hingga kuartal 1 2019 belum ada kas masuk yang dibayarkan oleh PT Mahata. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak ada penurunan nilai pada pos piutang usaha yang terkait dengan kesepakatan tersebut. Dilansir dari suara.com, sebelumnya Bursa Efek Indonesia menilai bahwa kontrak antara Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aeroteknologi itu tidak ada informasi detail soal pembayarannya. Nah, bisa lihat di layar, kontrak itu tuh wajib dibayar pada bulan Oktober 2018 saat perjanjian itu ditandatanganin. Nah, tapi kan kita udah tahu ya tadi hingga kuartal 1 2019 saja mereka belum membayar di sini, berarti pihak Mahata itu belum bisa memenuhi dan tidak bisa dikategorikan bahwa itu memenuhi syarat dari PSAK nomor 23 mengenai pendapatan. Sekian dari saya, dan ini adalah slide tentang pembahasan masalah. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Nah, topik selanjutnya ini akan dibahas oleh Mbak Lydia mengenai latar belakang kasus menurut tulisan tangan dan kasus penahanan penumpang. Terima kasih Austin atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lydia. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang kasus, menu tulisan tangan, dan kasus penahanan penumpang. Berikut ini penjelasannya. Baiklah, saya akan membahas latar belakang kasus selanjutnya, yaitu
Menu tulisan tangan Garuda. Jadi pada tanggal 13 Juli 2019 lalu, ada seorang YouTuber bernama Rius Fernandes yang mengunggah foto menu kelas bisnis Garuda penerbangan Sydney Denpasar di Instagram Story miliknya. Dalam unggahan tersebut menunjukkan foto menu di selembar kertas dan ditulis tangan. Rius juga menambahkan keterangan berupa kutipan bahwa menunya masih dalam proses percetakan. Beberapa jam kemudian, Rius mengunggah foto lagi di ruang customer service, disertai keterangan bahwa Garuda telah meminta maaf dan sebenarnya dirinya tidak marah karena dia hanya menjalankan tugas sebagai reviewer pesawat saja. Namun, keesokan harinya, pihak Garuda melalui Vice Corporate Secretary M. Iksan Rosan membantah kalau menu tersebut dibagikan pada penumpang kelas bisnis. Beliau mengatakan bahwa Garuda memiliki kartu menu sendiri dan yang dibagikan Rius hanyalah catatan awak kabin saja. Dan dia juga mempertanyakan dari mana Rius mendapatkan catatan tersebut. Kemudian malam harinya Rius membuat video klarifikasi di akun YouTube-nya. Dalam video tersebut dia menunjukkan bahwa penumpang lain mendapat kertas yang sama dan dia juga tidak memaksa atau mengambil catatan dari pramugari. Rius juga menyertakan video seorang pramugari yang meminta maaf padanya karena kartu menu sedang dalam proses percetakan, sehingga mereka menuliskan menunya sebagai pengganti. Tetapi pihak Garuda melalui salah satu anggota dari Serikat Sekarga melaporkan Rius dan Elwiana, yaitu kekasih Rius yang pergi bersama dengan Rius, ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Kemudian Senin tanggal 17 Juli 2019, polisi memanggil Rius dan Elwiana sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Namun karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, mereka tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Keesokan harinya, Rius bersama pengacaranya mengadakan konferensi pers dan mengaku sudah bertemu dengan pihak Garuda dan sepakat akan berdamai. Lalu pada hari Rabu 19 Juli 2019, Direktur Utama Garuda Indonesia Arya Askara, Ketua Sekarga, Rius dan kuasa hukumnya bersama dengan Hotman Paris selaku mediator bertemu untuk membahas kesepakatan berdamai. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian perdamaian dan ditandatangani kedua belah pihak. Dengan begitu, masalah hukum antara keduanya selesai dan Garuda juga mencabut laporannya. Kemudian latar belakang kasus yang ketiga, yaitu insiden penahanan penumpang. Insiden ini terjadi pada 4 Januari 2020 lalu dalam penerbangan Jakarta-Bali. Insiden ini bermula saat kapten pilot mengumumkan bahwa pesawat mengalami keterlambatan mendarat hingga hampir 1 jam karena mengalami holding di sebelah barat daya Bandara Ngurah Rai. 15 menit sebelum pendaratan, awak kabin mempersiapkan kabin untuk melakukan pendaratan. Setelah salah satu awak kabin bernama Niwayan melaporkan bahwa kabin sudah siap untuk mendarat, seorang bapak berinisial KA mendatangi awak kabin dan mengatakan bahwa anaknya ingin ke toilet untuk buang air besar. Tetapi demi keamanan dan berdasarkan prosedur landing, awak kabin tidak mengizinkan mereka untuk menggunakan toilet dan meminta mereka untuk kembali ke tempat duduk mereka. Karena jika anak KA tetap ke toilet, maka pendaratan akan tertunda lagi dan dikarenakan pesawat harus memutar dan kembali mengantri. Lalu dengan kesal KA kembali ke tempat duduknya dan Niwayan mengaku mendengar bahwa KA mengumpat tai Garuda dan dia juga mendengar bahwa KA terus mengeluh dan berkata akan meminta refund. Kemudian Niwayan menyampaikan hal ini pada Kapten Widi saat mereka sudah mendarat dan Kapten Widi memerintahkan agar keluarga KA ditahan di terminal dan disuruh untuk bertemu dengan ground handler. Sesampainya di lounge, keluarga KA dicegat dan dimintai keterangan. Kapten pun memanggil Niwayan yang berurusan dengan keluarga KA tadi untuk memberikan keterangan pada petugas di sana. Namun, JW, istri dari Bapak KA, meminta bukti berupa rekaman jika memang benar suaminya telah menghina Garuda. Namun mendengar hal tersebut, Kapten Widi mengatakan bahwa atas nama Direktur Operasional, dia memutuskan bahwa keluarga
KA telah menghina Garuda dengan perkataan tersebut. Kemudian, JW menawarkan agar mereka dapat membahas persoalan ini dengan kenalannya yang merupakan salah satu komisaris Garuda. Tetapi Kapten Widi malah meninggalkan mereka tanpa penjelasan apapun. Dan saat ground handler datang, JW pun mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghina Garuda. Kalaupun mereka mengeluarkan umpatan, itu hanya percakapan pribadi antara dia dan suaminya saja, tapi tidak di depan publik. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta refund kepada Garuda sampai saat ini. JW merasa tidak seharusnya dia dan keluarganya ditahan atas perintah kapten karena hal yang tidak ada buktinya. Dan karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Garuda Indonesia, JW pun membagikan kisah dan kronologi kejadian yang menimpanya di akun Twitternya. Postingan tersebut mendapat banyak respon dari warganet. Dan menanggapi kasus ini, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Fuad Rizal, menyampaikan permohonan maaf karena jajaran kru pesawatnya yang menahan penumpang kelas bisnis. Fuad mengatakan bahwa saat ini mereka sedang melakukan investigasi pada kapten yang bersangkutan dan tetap menjalin komunikasi dengan penumpang yang terkait masalah ini dan sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian penjelasan latar belakang kasus atau permasalahan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Almas untuk menjelaskan kasus ini dikaitkan dengan teori yang telah dipelajari. Terima kasih. Ya, baik Lydia, terima kasih telah menjelaskan mengenai latar belakang permasalahannya. Sekarang saya Almas akan menjelaskan atau membahas masalah tersebut dari teori BPN yang telah kita pelajari. Langsung saja kita mulai. Baik, sekarang saya akan mulai pembahasan masalah yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama dari menu tulisan tangan Garuda, jadi ada dua hal yang menjadi sorotan. Yang pertama dari kualitas menu itu sendiri atau produk yang ditawarkan. Dan yang kedua, cara Garuda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dari penahanan penumpang, yang menjadi sorotan adalah bagaimana penahanan tersebut merupakan tanpa adanya bukti dan alasan yang kuat dari menyelesaikan masalah. Baik, dari marketing mix kita tahu ada yang namanya produk. Dan dari produk kita tahu bahwa produk itu memiliki quality. Dan quality itu dipengaruhi oleh ekspektasi dari consumer, ya, atau desire atau needs, yang mana juga dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan oleh Garuda. Jadi ada dua masalah. Yang pertama adalah produk dan harganya. Maka dari itu, Garuda dapat melakukan dua hal. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produknya, yaitu dengan cara mempercepat percetakan menu, yang katanya belum selesai dicetak. Dan yang kedua, menurunkan harganya, agar ekspektasi dari konsumer itu sesuai dengan produk yang ditawarkan, mempertimbangkan menu yang masih belum dicetak. Namun, Garuda tidak melakukan keduanya, namun malah melakukan pelaporan konsumer dari pihak Garuda. Yang mana itu juga mengaruhi buying behavior dari si konsumer, karena buying behavior berhubungan dengan faktor psychological learning, yang mana bad experience buruk akibat dari pelaporan ini mengaruhi learning dari konsumer. Dan belum lagi kasus yang viral dapat mengaruhi image dari Garuda. Jadi Garuda dapat melakukan dua hal untuk menyelesaikan ini. Yang pertama adalah memperbaiki proses penyelesaian masalahnya, sehingga tidak ada bad experience lagi konsumer saat ada masalah. Dan yang kedua, Garuda dapat memanfaatkan publicity dari keviralan itu untuk memperbaiki image-nya, yang mana Garuda melakukan nomor dua, yaitu dengan mencabut laporan secara keluargaan dan itu diberitakan. Lalu yang dari insiden penahanan penumpang, ini juga berpengaruh terhadap buying behavior. Mengapa? Karena penahanan tanpa bukti dan tanpa alasan yang kuat ini dapat membuat konsumen tidak nyaman. Belum lagi kasusnya viral. Itu dapat menjadi bad experience dan juga dapat merusak image dari Garuda. Untuk menyelesaikan masalah ini, Garuda dapat melakukan dua hal juga. Yang pertama adalah memperbaiki proses penyelesaian masalah, sehingga jika ada tanpa bukti dan alasan yang kuat tidak dapat dilakukan penahanan. Dan yang kedua adalah memperbaiki image dengan publicity tersebut. Jadi yang viral tadi dibantah atau diapain, yang mana itu juga dilakukan oleh Garuda. Jadi yang pertama, Garuda telah berjanji akan menegur si penahan. Jadi memberikan arahan yang tepat bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah dengan konsumer. Dan yang kedua, untuk memperbaiki image, Garuda meminta maaf secara publik. Dari ketiga masalah yang ada, dapat disimpulkan Garuda memiliki tiga masalah. Pertama, dari masalah produk itu sendiri, dari menu. Dan yang kedua, masalah komunikasi dengan customer.
yaitu dari cara Garuda menyelesaikan masalah dengan customer, dari penahanan atau pelaporan itu bermasalah. Dan yang ketiga adalah beredarnya kasus-kasus yang buruk tersebut kepada publik menandakan adanya masalah komunikasi pada publik dari Garuda. Baik, sekian bagian marketing permasalahan Garuda yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus Garuda. Jika kalian suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan komen di bawah. Yaitu jangan lupa yang terakhir.